Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memahami dan mencipta cerita fantasi. Bersama saya Muhammad Yusuf Arif dalam materi pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah, selanjutnya silakan tonton video ini, dapatkan informasi yang ada di dalamnya, dan jangan lupa sebarkan kebaikan yang ada dalam video ini. Baik, kita mulai pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 2, memahami dan mencipta cerita fantasi. Dalam pembahasan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, bagian A, mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Bagian B, menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Bagian C, menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Bagian D, menyajikan cerita fantasi. 4 poin inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada pembelajaran kali ini. Baiklah, bagian yang pertama atau bagian A, yaitu mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Sebelumnya kita akan ketahui pengertian dari cerita fantasi. Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Lebih gampangnya adalah sebuah cerita yang kebenarannya tidak terjadi secara nyata. Tokoh dan latar diciptakan oleh penulis tidak ada di dunia nyata atau dimodifikasi dari dunia nyata. Biasanya, tema fantasi adalah magic, supernatural, atau hal-hal yang bersifat futuristik. Selanjutnya, pembahasan bagian B, yaitu menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Menceritakan kembali isi cerita fantasi dapat dilakukan dengan menjawab beberapa pertanyaan seperti A. Urutan kejadian yang dialami tokoh pada cerita fantasi. B. Siapa tokoh dan bagaimana watak tokoh yang ada dalam cerita. C. Pesan apa yang akan disampaikan pengarang melalui ceritanya. D. Kejadian mana yang mungkin terjadi di dunia nyata dan mana yang tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata. Selanjutnya, pembahasan bagian C, yaitu menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Struktur cerita fantasi dapat ditelaah melalui 3 kegiatan. Yang pertama, orientasi, pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Selanjutnya, komplikasi, berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Selanjutnya, resolusi, berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Jika kita lihat, maka 3 bagian ini adalah hal penting yang harus kita telaah untuk menentukan sebuah struktur dari cerita fantasi. Berikutnya, ciri kebahasaan pada cerita fantasi, yaitu A. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Jadi di sini contohnya adalah aku, mereka, dia, atau bisa berupa nama orang seperti Erza, Doni, dan lain-lainnya. Selanjutnya, penggunaan kata
yang menyerap panca indera untuk deskripsi latar. Bisa latar tempat, waktu, atau suasana. Berikutnya bagian C, penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Bagian D, kata sambung penanda urutan waktu. Bagian E, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan yang berfungsi untuk menggerakkan cerita. Tentunya dengan menunjukkan sebuah permasalahan atau dimulai dari sebuah permasalahan. Bagian F, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Maksudnya terjadi dialog antara para tokoh dalam cerita tersebut. Selanjutnya, pembahasan bagian D yaitu menyajikan cerita fantasi. Dalam menyajikan cerita fantasi ini, ada hal-hal yang harus diperhatikan apabila akan menyajikan cerita fantasi. Yang pertama, merencanakan cerita. Yang kedua, penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Maksudnya adalah sebelum kita menulis sebuah cerita, kita harus perkaya diri kita dengan banyak membaca cerita-cerita fantasi sehingga kita memiliki referensi yang banyak. Berikutnya, yang ketiga adalah membuat rangkaian peristiwa. Jadi kita menyusun peristiwa terjadinya sebuah cerita atau adegan dalam cerita tersebut mulai dari awal sampai cerita itu berakhir, termasuk permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam cerita tersebut. Yang keempat adalah mengembangkan isi cerita fantasi. Yang kelima, menyusun kalimat-kalimat menjadi paragraf pembuka, deskripsi, dan penutup. Ya, tentunya bagian ini adalah merupakan bagian penting juga yang harus kita ikut sertakan dalam membuat sebuah cerita, terutama cerita fantasi seperti yang kita bahas pada kali ini, yaitu menyiapkan paragraf pembukanya, mendeskripsikan bagian-bagian yang harus kita deskripsikan agar dapat dimengerti secara rinci oleh para pembaca, dan kita mencari ending atau bagian penutup dari cerita tersebut. Kemudian yang keenam adalah merinci objek atau suasana yang kamu deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Baik, itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu lagi pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Dan yang terakhir, teruslah berbuat baik walaupun kecil, dan tetaplah menjadi orang baik meskipun sulit. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.